Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di Zoom meeting pada acara presentasi dari kelompok 4 mengenai pengorganisasian dan kepegawaian dalam fungsi keuangan. Selanjutnya, saya tidak sendiri, perkenalkan saya Ridho Rifki, lalu ada teman saya Kayla Mesya, ada Diana Manzili, dan juga Nur Kofifa. Baik, untuk Kayla bisa dimulai. Iya, yang pertama ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, membagi tugas, penyediaan faktor fisik lingkungan yang sesuai, dan penunjukan otoritas relatif yang didelegasikan kepada setiap individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya ada kegiatan fungsi keuangan. Yang pertama ada penggajian. Penggajian adalah kompensasi bisnis yang harus dibayarkan kepada karyawannya dalam jangka waktu tertentu atau pada tanggal tertentu. Biasanya dikelola oleh Departemen Akuntansi atau Sumber Daya Manusia sebuah perusahaan. Selanjutnya ada biaya perjalanan. Biaya perjalanan adalah biaya yang terkait dengan perjalanan bertujuan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Biaya perjalanan yang wajar umumnya dapat dikurangkan oleh bisnis ketika karyawan mengeluarkan biaya saat berpergian jauh dari rumah khusus untuk tujuan bisnis. Selanjutnya ada pembayaran. Pembayaran adalah pembayaran kepada pemasok dan kontraktor untuk barang dan jasa yang diterima, termasuk pembayaran utilitas. Selanjutnya, ada pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber yang berbeda. Fungsi utamanya meliputi menerbitkan faktur untuk mendapatkan jatuh tempo, manajemen kredit, pencatatan, dan perbankan pembayaran yang dilakukan. Selanjutnya ada kontrol keuangan, melibatkan pembuatan kerangka kerja kontrol keuangan dasar bagi lembaga untuk memastikan bahwa pendapatan yang jatuh tempo dikumpulkan, pengeluaran dikendalikan, aset organisasi dilindungi, dan praktik keuangan yang tepat diterapkan. Hal ini tak terpisahkan dengan perumusan prosedur, pelaksanaan pelatihan, pemantauan kepatuhan terhadap prosedur tersebut. Selanjutnya ada akuntansi keuangan, mencakup pembayaran catatan akuntansi dasar organisasi selama beberapa tahun berjalan, menyiapkan rekening tahunan dan laporan tahunan lembaga. Selanjutnya. Selanjutnya ada akuntansi manajemen. Kegiatan ini mencakup berbagai kegiatan seperti penyediaan informasi, saran keuangan, pengembangan strategi keuangan, pengendalian anggaran, dan penetapan biaya dan penetapan harga, serta penilaian investasi yang semuanya memerlukan hubungan dengan manajer lini departemen. Selanjutnya ada manajemen perbendaharaan. Kegiatan ini melibatkan kontrol likuiditas dan pengelolaan saldo kas dan aspek lain dari modal kerja, seperti tingkat kreditur dan debitur. Ini mencerminkan dunia komersial di mana kegiatan kegagalan perusahaan dapat muncul karena masalah arus kas daripada profitabilitas yang buruk. Selanjutnya ada audit internal. Kegiatan ini bertugas untuk menyediakan pemeriksaan berkelanjutan atas penerapan standar pengadilan keuangan dan nilai uang. Dalam prakteknya, fungsi audit internal mungkin tidak melapor kepada direktur keuangan, tetapi dapat melapor kepada individu seperti bendahara. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Studi kasus yang kita itu ambil mengacu dari teori Prowler, beberapa bentuk kegiatan pengorganisasian di dalam fungsi keuangan seperti akuntansi keuangan dan manajemen perbendaharaan dapat ditemui juga di struktur biro keuangan dan pada Universitas Brawijaya. Fungsi keuangan di organisasian sebagai berikut. Yang pertama ada kepala bagian akuntansi. Di dalam bagian akuntansi juga dibagi oleh subbagian akuntansi dan subbagian akuntansi manajemen. Selanjutnya ada bagian anggaran dan perbendaharaan. Di dalam itu juga dibagi 3 seperti subbagian PNBP, subbagian pengelolaan PNBP, dan subbagian monitoring dan evaluasi. Dalam bagian akuntansi keuangan, bagian akuntansi memiliki peran yaitu menyusun laporan bulanan, triwulan, dan semester dana, DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran, RM atau rupiah murni, dan DIPA daftar isian pelaksanaan anggaran Blue atau Badan Layanan Umum.
Dan yang kedua, melaksanakan penyajian data perkembangan penyerapan pelaksanaan anggaran RM atau rupiah murni dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Dan yang terakhir, membuat pelaporan sistem akuntansi instansi atau SAI dan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Selanjutnya bagian akuntansi manajemen. Bagian akuntansi manajemen memiliki peran yaitu menyusun cash flow anggaran masing-masing unit kerja berdasarkan usulan dari fakultas atau unit kerja. Yang kedua, membuat laporan posisi penerimaan dana PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Dan yang terakhir, melaksanakan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja melalui arus kas. Selanjutnya ada bagian PNBP. Bagian PNBP memiliki peran yaitu yang pertama meneliti dan menguji kebenaran setiap usulan permohonan dana dari fakultas atau unit atau kerja atau bagian. Dan yang kedua memeriksa dan menguji kebenaran laporan penerimaan dan penggunaan dana PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Dan yang terakhir memonitor dan mengevaluasi atas pengeluaran yang telah dibelanjakan oleh fakultas atau lembaga. Selanjutnya ada bagian non-PNBP. Bagian non-PNBP memiliki peran seperti meneliti dan menguji kebenaran setiap usulan permohonan dana rupiah murni atau RM, unit kerja atau bagian, memeriksa dan menguji kebenaran bukti pengeluaran dana rupiah murni atau RM, dan menyusun konsep program kerja dalam rangka penyusunan rencana anggaran rupiah murni atau RM. Dan yang terakhir ada bagian monitoring dan evaluasi. Bagian monitoring dan evaluasi memiliki peran yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh program kerja dan kegiatan yang direncanakan. Dan yang kedua melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyerapan dana. Dan yang terakhir ada menyajikan data informasi perkembangan pelaksanaan anggaran DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran rupiah murni atau RM dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rido. Baik, selanjutnya berbicara mengenai perubahan organisasi di dalam fungsi keuangan pendidikan tinggi. Menurut Pauli, perubahan utama pengaturan organisasi di dalam suatu fungsi keuangan pendidikan tinggi terdiri menjadi 3. Yang pertama ialah hierarki manajemen menjadi lebih sedikit. Pada perubahan ini dapat dilihat adanya pengurangan di dalam suatu hierarki manajemen. Perubahan ini dapat dikatakan sebagai perubahan struktural organisasi, karena beberapa karakteristiknya ialah terdapat pengurangan di posisi manajemen menengah, sehingga struktur organisasi menjadi lebih datar dan ramping. Selanjutnya, perubahan kedua ialah desentralisasi. Pada awalnya, perubahan model ini merupakan model pengelolaan terpusat. Namun setelah berubah menjadi desentralisasi, pengelolaan menjadi tersebar. Juga kewenangan dari tingkat yang lebih tinggi diserahkan ke tingkat yang lebih rendah. Lalu yang ketiga ada outsourcing. Outsourcing bahasa umumnya ialah suatu institusi mengontrak pihak luar untuk mengadakan layanan dibanding menyediakan layanan itu sendiri. Oleh sebab itu outsourcing ini berkaitan dengan perencanaan atau pilihan ciptakan penghematan biaya. Oleh sebab itu juga outsourcing dapat memberikan banyak fleksibilitas. Baik, selanjutnya terdapat studi kasus mengenai perubahan organisasi di dalam lingkungan Universitas Brawijaya. Mengacu terhadap teori dari Pauli, salah satu bentuk perubahan organisasi di dalam fungsi keuangan ialah hierarki manajemen menjadi sedikit atau adanya perubahan struktural organisasi. Selanjutnya di dalam Universitas Brawijaya sendiri, sejak dikeluarkannya SK Menteri Keuangan nomor 361/miring-KMK-05/2008 pada tanggal 17 Desember 2008, Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian anggaran dan perbendaharaan, bagian akuntansi, dan juga bagian perencanaan. Tetapi pada selanjutnya di tahun 2015 terbitlah SK Rektor nomor 49/SK/2015 pada tanggal 29 Januari 2015, Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan berubah menjadi Biro Keuangan atau yang disingkat dengan BK, yang mana hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian anggaran dan perbendaharaan dan juga bagian akuntansi.
Dari sini kita bisa lihat terdapat pengurangan divisi atau bagian yang awalnya terdapat bagian perencanaan, lalu di tahun 2015 hanya tersisa menjadi 2, yaitu bagian anggaran dan perbendaharaan dan juga bagian akuntansi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diana. Baik, selanjutnya membahas mengenai kepegawaian atau staffing. Kepegawaian ialah sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia untuk mengidentifikasi, mempekerjakan, dan mempertahankan orang dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab pekerja untuk saat ini dan masa depan dalam suatu organisasi. Nah, menurut Prole tahun 2005, bentuk kepegawaian dilihat dari segi fungsi yang diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu ada staf akuntan profesional, yang kedua staf teknis, dan yang ketiga staf pendukung. Nah, staf akuntan profesional adalah akuntan yang memenuhi syarat secara profesional. Nah, profesional di sini merupakan cerminan kemampuan, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, ability, ditunjang dengan pengalaman yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu. Nah, jumlah staf akuntan profesional dalam suatu departemen keuangan di institusi perguruan tinggi akan bervariasi sesuai dengan ukuran dan jenis organisasi yang terlibat. Selanjutnya yaitu staf teknis. Staf teknis adalah staf atau pekerja yang bertugas menangani bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional dalam suatu departemen. Nah, staf teknis di sini melakukan berbagai aktivitas fungsi keuangan seperti membayar tagihan, menjalankan penggajian, pengumpulan pendapatan, dan memelihara catatan akuntansi. Dan yang terakhir yaitu staf pendukung, yaitu staf atau pekerja yang membantu menjalankan fungsi penting suatu departemen seperti sebagai petugas administrasi, sekretaris, dan resepsionis. Nah, selanjutnya di sini studi kasus yang kami ambil yaitu pada struktur kepegawaian Biro Keuangan Universitas Brawijaya. Nah, fungsi kepegawaian dalam Biro Keuangan Universitas Brawijaya dari pendapat Prole mengenai klasifikasi pegawai dapat dilihat dari segi fungsi, maka kami mengklasifikasikan staf profesional dalam struktur Biro Keuangan Universitas Brawijaya, yaitu ada kepala bagian dan kepala sub-sub bagian. Sedangkan untuk staf teknis yaitu staf-staf dari sub bagian, dan untuk staf pendukung yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Khofifah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tren strategis di dalam fungsi keuangan pendidikan tinggi. Nah, di sini Prole menjelaskan bahwasannya ada beberapa tren yang nantinya akan mempengaruhi jalannya organisasi, kepegawaian, dan pengaturan kerja, serta pada fungsi keuangan di pendidikan tinggi dalam jangka menengah. Nah, untuk perubahan yang terjadi karena adanya tren tersebut nantinya akan terjadi di waktu-waktu yang bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk trennya sendiri, yang pertama ada desentralisasi manajerial, kemudian ada tekanan strategis dari tren desentralisasi manajerial, ada komersialisasi, pengujian pasar, dan outsourcing, kemudian standar pengendalian dan akuntabilitas keuangan, lalu yang terakhir ada tekanan biaya. Next. Selanjutnya di sini ada desentralisasi manajerial, yaitu desentralisasi manajerial sendiri ini merupakan tren yang dimana beberapa perguruan tinggi itu cenderung kuat menuju desentralisasi manajerial dengan
kewenangan desentralisasi ini lebih besar diberikan kepada dekan dan kepala departemen yang nantinya akan memiliki dampak berkelanjutan. Dari fungsi keuangan yang dijalankan itu memiliki dua peran, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi tentang keuangan yang dibutuhkan dan menjadi saran kepada manajer departemen untuk menjalankan unitnya masing-masing. Yang kedua yaitu untuk memastikan kontrol keuangan dan manajerial yang memadai pada saat beroperasi di dalam lingkungan yang terdesentralisasi. Nah, peran ini seringkali dibantu untuk menempatkan beberapa staf departemen keuangan ke departemen tersebut atau ke departemen yang dituju atau menjadi pendukung. Next. Nah, selanjutnya yaitu tekanan strategis dari tren desentralisasi manajerial. Di sini perguruan tinggi menjadi semakin strategis untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dari sektor tersebut, karena keuangan di sini menjadi sumber daya utama dan memiliki fungsi untuk berkontribusi pada agenda strategis dengan memberikan informasi dan juga saran kepada manajer yang memiliki dimensi strategis. Selanjutnya ada komersialisasi. Untuk komersialisasi sendiri itu merupakan tren yang membutuhkan perguruan tinggi dan fungsi keuangannya dalam mengoperasikan dengan cara yang lebih komersial. Nah, untuk cara-cara yang lebih komersial itu seperti tekanan untuk meningkatkan hubungan dengan komunitas bisnis, kemudian kebutuhan untuk menghasilkan berbagai macam pendapatan aliran dari ketiga, kemudian meningkatnya penerapan outsourcing ke sektor komersial, dan yang terakhir adanya peningkatan pada kemitraan komersial. Selanjutnya untuk pengujian pasar dan outsourcing itu di sini untuk menguji pasar dan mengalihdayakan layanan tertentu dari perguruan tinggi ke sektor swasta itu ada dua implikasi bagi fungsi keuangannya. Yang pertama, fungsi keuangan perlu memberikan masukan keuangan ke dalam pengujian pasar atau evaluasi dari outsourcing. Kemudian yang kedua, fungsi keuangan di sini perlu mempertimbangkan sejauh mana dana yang harus dikeluarkan. Dalam pengujian pasar ini ada beberapa hal yang memungkinkan untuk dilakukan. Yang pertama ada pengajian, pembayaran kreditur, kontrol, dan penagihan debitur, serta audit internal. Selanjutnya ada standar pengendalian dan akuntabilitas keuangan. Jadi untuk di sini skandal keuangan di sektor publik dan swasta itu menunjukkan peningkatan pada penekanan standar kontrol dan akuntabilitas keuangan yang tinggi. Oleh sebab itu beberapa hal diwujudkan dengan cara seperti peningkatan penekanan pada tata kelola perusahaan, penerapan aturan perilaku bisnis, dan peningkatan standar audit internal. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tren tekanan biaya. Tren tekanan biaya di sini itu dilakukan secara terus-menerus dalam pemberian layanan yang nantinya akan mempengaruhi pekerjaan dan organisasi di seluruh perguruan tinggi. Untuk contoh dari tekanan biaya itu seperti kekurangan dana untuk menutupi penghargaan gaji yang disepakati secara nasional, kemudian biaya tambahan yang muncul dari penyediaan pensiun, kemudian yang terakhir yaitu biaya pemeliharaan perkebunan dan pembaruan fungsi TI dan perpustakaan. Nah, fungsi dari keuangan ini akan berada di bawah tekanan untuk mengurangi biaya dan sebagai biaya tambahan untuk fungsi utama dari perguruan tinggi.
yang nantinya itu dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat penghematan biaya yang tidak proporsional. Next. Nah, selanjutnya di sini kami mengambil studi kasus nilai pengembangan strategis dalam Universitas Brawijaya. Nah, di dalam rencana strategis Universitas Brawijaya pada tahun 2020 sampai 2024 ini merumuskan inception plan yang disusun menurut konsep GIRAFE untuk pengelolaan perguruan tinggi otonom yang mudah, efektif, dan efisien. GIRAFE sendiri ini merupakan sebuah inovasi yang menjadi katalisator untuk mempercepat program e-learning dan kegiatan di dalam Renstra Universitas, sehingga nantinya unit yang bekerja akan selalu bersinergi. Konsep ini memiliki fungsi untuk mengarahkan mindset seluruh stakeholders di lingkungan Universitas Brawijaya menjadi autonomous way of thinking dengan mengintegrasikan elemen pengelolaan pendidikan tinggi. Nah, kemudian di sini dalam buku Prole itu menjelaskan tentang tren strategis pada fungsi keuangan itu menyebutkan tentang akuntabilitas keuangan. Hal ini mengarah pada penjelasan di dalam rencana strategis Universitas Brawijaya tahun 2020 sampai 2024 itu ada strategi pengembangan dengan menganut pada konsep GIRAFE. Nah, konsep GIRAFE sendiri ini memiliki kepanjangan atau di mana kepanjangan dari GIRAFE ini masing-masing pilar dari kepanjangannya itu ada pengertiannya tersendiri. Yang pertama, G yaitu governance atau manajemen institusi. Kemudian untuk yang I yaitu innovation atau inovasi. Kemudian yang R yaitu reputation atau reputasi. Selanjutnya yang A yaitu alumni. Di sini yang dimaksud alumni adalah alumni atau produk dari lulusan universitas. Kemudian untuk F yang pertama ada fakulti atau sumber daya dari akademik. Nah, selanjutnya untuk F yang kedua ada fund atau fundraising atau pembiayaan. Kemudian untuk E yang terakhir yaitu efisiensi atau efisien pengelolaan sumber dana. Namun pada konsep tersebut ini kami mengambil studi kasus yang dimana sesuai dengan penjelasan Crowley pada pilar G dan juga F, yaitu pilar G merupakan governance dan pilar F atau fund merupakan di sini untuk pilar G-nya sendiri itu menjadi salah satu indikator terwujudnya akuntabilitas keuangan Universitas Brawijaya yang nantinya tanpa ada pengecualian sejak periode pertama dari perencanaan tahun 2019 sampai tahun 2024. Kemudian untuk pilar F atau fund itu menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan yang mendorong pengembangan inovasi, akuntabilitas, dan efisiensi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ritu. Baik teman-teman, secara singkat kesimpulan yang dapat kami berikan, di dalam struktur Universitas Brawijaya, pada umumnya sama seperti struktur tradisional fungsi keuangan biasanya. Pada struktur Universitas Brawijaya tersebut, Kasubag tentunya akan melaporkan pada tingkatan di atasnya yaitu kepala bagian. Dan selanjutnya kepala bagian juga akan melakukan pelaporan kepada kepala biro keuangan, sehingga kepala biro keuangan menjadi pemegang tanggung jawab atas semua yang terjadi di tingkat bawahnya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi kelompok. Yang pertama terdapat pertanyaan dari kelompok 1, yaitu saat ini organisasi melakukan outsourcing tidak hanya untuk mencapai penghematan biaya, tetapi juga untuk fokus pada kompetensi inti. Lalu apakah ada dampak buruk bagi perguruan tinggi dan bagi karyawan, dan jika ada bagaimana mengatasinya?
Baik, hasil diskusi kelompok kami, menurut kelompok kami, fokus terhadap kompetensi inti sendiri tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi suatu organisasi dengan beberapa alasan. Yang pertama, outsourcing memungkinkan sebuah institusi untuk berkonsentrasi pada kompetensi intinya, karena suatu kompetensi ini dapat membuat institusi pendidikan tinggi memiliki keunikan dan menjadi hal penting untuk menunjang keberhasilan di dalam mencapai tujuan yang telah tetapkan. Selanjutnya, kompetensi ini juga menggambarkan visi, misi, dan nilai-nilai lembaga yang dalam kaitannya dengan perilaku utama yang diperlukan untuk menunjang kinerja sukses. Lalu, dengan fokus terhadap kompetensi inti, jika terdapat suatu kemitraan bisnis yang benar-benar terbentuk, hal tersebut tentu dapat menciptakan sinergi dan lingkungan yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Kira-kira seperti itu jawaban dari kelompok kami. Apakah di sini ada perwakilan dari kelompok 1 yang ingin memberikan feedback terkait hasil diskusi kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Poppy atas feedback-nya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 2. Dalam makalah dijelaskan adanya ketidakpastian dalam hal pendanaan, persaingan yang semakin meningkat, dan globalisasi yang memaksa lembaga pendidikan tinggi untuk meninjau kembali mengenai sistem tata kelolanya dan mempertimbangkan cara agar dapat beradaptasi dengan pasar yang cepat berubah. Lalu bagaimana strategi yang harus diterapkan oleh perguruan tinggi untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga dapat terus bersaing dengan lembaga perguruan tinggi. Menurut kami, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Prowler, strategi yang harus diterapkan oleh perguruan tinggi untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga dapat terus bersaing dengan lembaga perguruan tinggi lain adalah dengan strategi komersialisasi, dengan cara meningkatkan penggunaan Kementerian Komersial untuk membuat suatu keputusan pada tingkat biaya pengisian variabel merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk kesejahteraan pendidikan tinggi di masa depan. Selain itu, pertimbangan lain yang dibutuhkan adalah banyaknya persaingan antar perguruan tinggi dan banyaknya informasi orang dalam. Oleh karena itu, implikasi utama untuk fungsi keuangan adalah model keuangan harus sangat fleksibel, cepat, dan kuat agar dapat beradaptasi mengikuti perkembangan pasar yang cepat berubah. Sedangkan di dalam jurnal Administrasi Pendidikan volume 15, 15 Mutaharam et al. 2012, strategi untuk membangun daya saing atau kompetitif ini dapat dilakukan dengan mengembangkan hubungan baik dengan customer. Customer perguruan tinggi ini amat kompleks dari mahasiswa, orang tua, bisnis, dan ilustrasi lembaga persekolahan. Customer satisfaction menjadi tujuan utama, sebab bila customer satisfaction tercipta, terkaitan emosional dalam hal ini loyalty secara bertahap dapat berkembang. Selanjutnya menciptakan trust and confidence di kalangan berbagai kelompok stakeholders yang amat luas dan kompleks. Dan yang ketiga, membangun kerjasama, kemitraan, dan networking. Dan yang terakhir, program dan produk perguruan tinggi harus dipasarkan secara luas agar dikenal oleh penggunanya. Sekian dari kami. Apakah kelompok 2 ada tanggapan? Baik, terima kasih sudah cukup menjawab kelompok. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 yaitu desentralisasi manajerial pada tren strategis dalam fungsi keuangan perguruan tinggi memiliki kewenangan desentralisasi yang lebih besar diberikan kepada dekan dan kepala departemen yang memiliki dampak berlanjutan. Dengan kondisi keuangan tersebut, keuangan memiliki peran untuk memastikan kontrol keuangan dan manajerial yang memadai pada saat beroperasi dalam lingkungan yang terdesentralisasi. Pertanyaannya yang pertama, bagaimanakah yang dimaksud dengan kontrol keuangan dan manajerial yang memadai pada saat beroperasi dalam lingkungan yang terdesentralisasi? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah yang terjadi apabila kewenangan desentralisasi tidak diberikan kepada dekan dan kepala departemen yang memiliki dampak berlanjutan? Menurut kami,
pada penjelasan Prole di sini menyatakan bahwa kontrol keuangan ini melibatkan pembuatan kerangka kerja kontrol keuangan dasar bagi lembaga untuk memastikan bahwa pendapatan yang jatuh tempo itu dikumpulkan, kemudian pengeluaran itu dikendalikan, lalu aset organisasinya itu dilindungi, dan praktik keuangan yang tepat itu diterapkan. Nah, sedangkan untuk manajerial di sini dijelaskan oleh Prole bahwa institusi membuat langkah untuk mengalihkan kegiatan keuangan tertentu ke departemen akademik atau departemen pendukung. Nah, Prole juga menjelaskan bahwa ada outplacement staff atau penempatan staff tertentu, di mana penempatan ini itu berdasarkan Departemen Keuangan Pusat. Nah, sehingga staf yang telah ditempatkan sebelumnya itu mempertahankan hubungan manajerial langsung ke Departemen Keuangan Pusat, namun tetap bekerja sama dengan staf di departemen tempat mereka berada. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu menurut pendapat kami, next, sini kami mengutip pendapat dari Alicia yang menyebutkan bahwa konsep desentralisasi pendidikan itu memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, sehingga pelaksanaan kewenangan dari desentralisasi nantinya akan langsung bersinggungan dengan pemerintah dari pusat ke daerah. Nah, hal tersebut itu dapat disimpulkan jika kewenangan desentralisasi tidak diberikan kepada kepala departemen, akan mendapatkan dampak yang nantinya sangat berpengaruh untuk laporan pada pusat. Nah, mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 3? Baik, Copi, terima kasih atas jawabannya yang sudah sangat menjawab. Baik, terima kasih Desmita atas tanggapannya. Oke, baik. Selanjutnya terdapat pertanyaan dari kelompok 5, yaitu pada skandal keuangan di sektor publik dan swasta menunjukkan peningkatan pada penekanan standar kontrol dan akuntabilitas keuangan yang tinggi. Nah, bagaimana pengelolaan perguruan tinggi tersebut dapat melihat bagaimana standar kontrol dan akuntabilitas tersebut dikatakan memiliki persentase yang tinggi. Sebelumnya, pada pertanyaan ini kami dari kelompok 4 sedikit mengalami keambiguan, karena yang kami tangkap ialah standar kontrol dan akuntabilitas yang tinggi itu dihasilkan dari pengelolaan perguruan tinggi tersebut. Oleh sebab itu, pertanyaan yang dapat kami simpulkan sebenarnya ialah bagaimana strategi pengelolaan keuangan perguruan tinggi agar dapat menciptakan standar kontrol dan akuntabilitas yang baik. Nah, menurut hasil diskusi kelompok kami dikutip dari Sanyal dan Martin, beberapa strategi di dalam pengelolaan keuangan agar dapat menciptakan standar kontrol dan akuntabilitas yang tinggi atau yang baik. Yang pertama ialah mengintegrasikan manajemen keuangan dan kebijakan lembaga yang ada. Karena seperti yang kita ketahui, manajemen keuangan ini harus menjadi sarana untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran strategis. Oleh sebab itu, perlu adanya integrasi yang sangat erat dan perencanaan bersama terkait urusan akademik dan administrasi agar berjalannya manajemen keuangan tidak berbentrokan dengan kebijakan suatu lembaga yang ada. Yang kedua ialah mengembangkan struktur administrasi yang tepat. Pada tahap ini, pemimpin institusi pendidikan harus dapat menyerahkan tanggung jawab dan akuntabilitas keuangan kepada unit-unit yang bertanggung jawab atas keputusan utama di tingkat akademik. Lalu yang kedua, mengembangkan konsep otoritas alokasi sumber daya internal, misalnya komite perencanaan sumber daya untuk memobilisasi, mengalokasi, dan memantau penggunaan sumber daya. Lalu yang ketiga, meningkatkan peran manajer keuangan dalam hierarki universitas dan juga menciptakan penguatan di dalam departemen audit. Lalu selanjutnya yang ketiga ialah mengembangkan sistem informasi yang tepat. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen suatu institusi pendidikan tinggi harus memenuhi tujuan-tujuan seperti dapat menyediakan informasi yang transparan. Yang kedua, harus juga berkontribusi pada pengembangan gambaran yang jelas tentang semua biaya dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan program evaluasi. Lalu yang terakhir, suatu pemimpin pendidikan tinggi juga harus dapat mengadakan pelatihan memadai, karena adanya perubahan struktural dan prosedur di bidang pengelolaan keuangan yang menciptakan adanya suatu sistem informasi manajemen. Oleh sebab itu perlu adanya program
pelatihan terpadu bagi para pembuat suatu keputusan akademik. Ya, mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 5, apakah ada feedback atau tambahan? Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok 4. Oke, terima kasih kelompok 5. Oke, bisa di next. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Dalam makalah dijelaskan bahwa staf akuntansi profesional di higher education institution seharusnya peduli dengan masalah manajemen keuangan strategis dan penyedia informasi keuangan. Nah, pertanyaannya, apa contoh masalah manajemen keuangan strategis dan penyedia informasi keuangan, dan bagaimana bentuk kepedulian yang seharusnya dilakukan oleh staf akuntansi profesional di perguruan tinggi untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, jadi di sini kelompok kami mengambil contoh masalah yaitu mengenai perkembangan teknologi informasi, di mana pengembangan teknologi informasi tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan kemampuan teknis di bidang akuntansi atau keuangan saja, tetapi pengetahuan tentang teknologi informasi juga harus dikembangkan. Pengetahuan mengenai teknologi informasi bukan sekedar pengetahuan secara teknis, akan tetapi lebih pada kekuatan secara strategis. Perkembangan teknologi informasi menuntut semakin banyak keahlian yang dimiliki oleh karyawan atau pekerja dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, bentuk kepedulian dari staf akuntansi profesional seperti memberi pendidikan tambahan dan pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari karyawan atau pekerja dalam suatu organisasi. Baik, bagaimana kelompok 6, ada tanggapan atau sanggahan? Baik, terima kasih sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih kelompok 6. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.